Bu Roni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Siap ya Bu ya untuk melakukan pembelajaran hari ini ya? Ini saya. Kira-kira materinya apa hari ini? Hari ini materinya adalah bilangan, pengenalan bilangan dan operasional bilangan dari bilangan 1 sampai 100. Sebelum nanti jenengan mengajar, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bentuk pra-observasi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Langsung saja deh. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Yang pertama itu anak mengenal, bisa membaca bilangan 1 sampai 100. Jadi pengenalan dulu dan mereka mampu memahami bilangan 1 sampai 100. Yang kedua, setelah mereka itu mengenal bilangan dan memahami, mereka bisa mengoperasionalkannya di dalam bentuk penjumlahan maupun pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mereka bisa memberikan solusi dengan bilangan 1 sampai 100. Mereka bisa memberikan solusi dari soal-soal cerita yang mereka pahami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan mereka untuk berinteraksi sosial. Lalu area pengembangan apa yang hendak Ibu Rohani capai? Area kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga dalam pemahaman anak-anak bisa memahami secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam dia berpikir, dia lebih berkembang dalam kehidupan sehari-hari di berbagai aspek. Lalu pertanyaan yang ketiga Bu, apa saja strategi yang Bu Hani persiapkan agar nanti pembelajarannya ini menjadi lebih baik, lebih menarik, sehingga melibatkan semua peserta didik? Kira-kira apa strategi yang dipersiapkan? Yang jelas pertama adalah pembuatan rencana pembelajaran PRTP, ya. Terus serta modul ajar yang harus saya persiapkan dulu terlebih dahulu itu kematangan untuk nanti di depan kelas actionnya. Lalu juga untuk menentukan strategi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Terus juga sosial emosional, budaya positif untuk menunjukkan mereka menghargai lingkungan dan sekitarnya. Terus juga menyiapkan materi serta media pembelajaran sehingga mereka bisa berperan aktif serta evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mereka. Cukup itu saja untuk pertanyaan pra-observasi hari ini. Nanti dilanjutkan dengan supervisi ya Bu ya. Nanti saya akan melihat bagaimana Bu Hani mengajar, belajarnya di kelas seperti apa. Nanti itu ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang harus menyiapkan? Mbak Ika. Ya, ayo disiapkan Mbak Ika. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Cukup semangat. Siapa yang hari ini temanmu ada yang tidak masuk? Ada, Sarif. Sarif. Siap. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Tumbuhan. Iya, terus apa lagi? Bukit pemandangannya bagaimana? Siapa yang menciptakan ini? Allah.
Nabi apa? Keruh. Nah, bersih berarti menjaga kebersihan kelas. Dan di sekolah, di kelas tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Di luar juga begitu, harus dibuang di mana? Di tempat sampah. Terus juga harus sama Bu Guru. Apa? Menghormati tentang apa? Bilangan besar dari berapa? 1 sampai 100. Iya. Bisakah kalian menyebutkan 1 sampai 20? Coba. 1, 2, 3, 4, 5. 28, 29, 30, 31, 32, 66. Ayo keras. Mampu memahami cara menyebutkan bilangan besar 1 sampai 100. Sudahkah ini tadi kita lakukan? Oke. Yang 33 ditambah 45. Siapa yang bisa mengerjakan? 3 ditambah berapa? 5. Kenapa 3 kok ditambahkan 5 kok tidak ditambahkan 4? Karena apa? Tempatnya apa ini? Satuan. Iya, berarti harus lurus satuannya. Berarti berapa tambah berapa yang harus dikerjakan dulu? Berapa 3 tambah 5? Halo. Gurunya satuan? Ya. Halo, satuan. Sekarang yang apa yang sudah mengerti? Kalau ini berlebihan berarti yang puluhannya paham ya? Kalau tidak berlebih langsung gitu. Oke? Bacanya apa ya? Coba ditulis 30 bagaimana di belakangnya. Yuk, Mas Hafiz. Yuk dibaca. Apa? Iya, coba ditulis sekarang. Dari hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita bahas persoalan 1 yang Setiap anak nanti bisa berbeda, bisa sama, ya. Soal yang berhubungan dengan bilangan 1 sampai 100. Nah, nanti sama Bu Guru dibimbing jika ada siapa yang mengerjakan Nabi apa Rauf. Nah, kok nomor 2 Mas Rauf, nomor 3 Nabi lagi, nomor 4 Rauf lagi. Gitu ya. Nah, ini Pak Bu mewarnai jumlahnya berapa? Ya, diteliti dulu. Warnanya sama ya. Kamu jangan di sini Yasmin, nanti kamu malah kena ini. Lihat sana nggak sana? Nah, meter. Nah, di sini. Ayo kedua. Sudah dikasih nama. Di bawahnya ya nama tuh tulis Roza. Diberi nama ya Roza. Anjani dan siapa? Ya di situ. Delapan puluh ditambah 10 sama dengan 90. 20 tambah 30 sama dengan 50.
Nomor 2. Rudy memiliki 22 garis lalu diberikan Ya, 9 ya. Terus 10 ambil nih. Umur semua. Semangat untuk pelajaran besok. Iya. Nah, sekarang berarti kalian sudah mengerti tentang apa kita tadi? Tentang apa? Kita tadi pelajarannya tentang apa? puluhan dan satuan. Bilangan berapa sampai berapa? Sampai 100. Berarti kalian tadi sudah bisa apa? Menghitung penjumlah. Bisa menghitung pengurangan. Terus memahami soal apa? Memahami soal cerita. Sudah bisa semua menghitung 1 sampai 100? Sudah bisa? Nah, sudah bisa? Halo, sudah bisa paham soal cerita 1 sampai 100? Nah, jadi refleksi hari ini kalian semuanya di rumah tetap belajar tentang menghitung bilangan 1 sampai 100 ya. Sudah? Nah, sampai bertemu lagi, jaga kesehatan, tetap semangat belajar karena kita akan mengikuti ujian tes akhir semester tanggal berapa nanti? Nah, semangat untuk ikut tes. Semangat. Oke, terima kasih anak kelas 1. Tepuk tangan untuk anak kelas 1. Terima kasih. Ayo disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini sehat. Nah, kemarin kayaknya sudah melakukan pembelajaran di kelas deh. Ya. Pembelajarannya apa? Sub mata pelajaran matematika tentang bilangan 1 sampai 100. Kemarin sudah melakukan strategi apa? Pembelajarannya Kemarin menggunakan strategi berdiferensiasi, yaitu belajar memberikan jarak langsung, terus juga memberikan setelah pembelajaran kemarin, apa perasaan ini? Gimana perasaan? ya tentu karena ini hal baru ya, jadi sangat menyenangkan sekali bisa belajar lebih banyak tentang kurikulum kita ini yang bisa diterapkan oleh anak-anak. Jadi menimbulkan budaya positif dan sangat diferensiasi sosial Pada saat pembelajaran kemarin, dari refleksi Bu Heni sendiri, apa sih yang dirasakan, terus pembelajarannya itu bagaimana? Apakah Bu Heni juga memiliki kesulitan atau tidak? Saya merasa kesulitan dalam menyelesaikan media pembelajaran atau KPD yang berbeda dari
yang biasanya saya terapkan sama anak-anak sebelum adanya kurikulum merdeka itu. Jadi berbeda sesuai dengan level pemahaman anak, karena setiap anak punya pemahaman yang berbeda-beda, sehingga saya harus menyesuaikan LKPD sehingga anak itu mampu untuk mengerjakan dengan kemampuannya masing-masing. Terus kesulitan yang saya alami itu juga saya kurang gitu bisa untuk TK ya, jadi ya harus memang lebih banyak belajar. Untuk kemudahannya saya itu sangat senang anak-anak itu aktif, karena kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk berekspresi, mengungkapkan perasaannya, emosinya, sehingga mereka sangat senang dan aktif mengikuti pembelajaran ini, sehingga mereka juga antusias. Sehingga mereka antusias terhadap pembelajaran, bahkan mereka juga ingin lagi meneruskan lagi sampai waktu jam pulang selesai mereka masih sangat antusias untuk melakukannya lagi. Berarti pembelajaran yang Bu Yani laksanakan ini sudah banyak keberhasilannya ya Bu ya, karena anak-anak sudah belajar yang telah dilakukan sudah banyak yang berdampak kepada murid, berpihak kepada murid, sudah berdiferensiasi. Ya, hanya saja ada beberapa kendala ataupun kesulitan yang Bu Yani hadapi, seperti misalkan tadi dalam mempersiapkan meja pembelajaran, terus perangkat TIK. Lalu lantas bagaimana Bu Yani untuk mengatasi permasalahan ataupun kendala yang Bu Yani hadapi seperti ini? Ya, memang kendala yang saya hadapi ini tentang TIK ini ya, memang saya harus lebih mengembangkan diri, lebih membuka diri terhadap kondisi saat ini. Memang dituntut adanya kemampuan untuk TIK tadi. Jadi saya otomatis belajar dari teman sejawat, belajar dari anak saya sendiri di rumah, dengan ayahnya yang lebih mampu TIK-nya, siapapun saya terbuka karena saya ingin belajar lebih baik lagi dari yang saya sekarang ini bisa, karena kemampuan saya memang terbatas. Jadi saya berusaha mengembangkan diri seluas-luasnya sehingga saya bisa belajar untuk lebih mengikuti alur pembelajaran saat ini. Wah, bagus sekali ya Bu ya idenya. Jadi Bu Yani berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan banyak berkolaborasi, banyak bekerja sama dengan orang lain, banyak belajar, sehingga nantinya saat membuat bahan ajar, media pembelajaran itu mungkin lebih bervariatif, lebih kreatif, seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira ada nggak sih pembelajaran TIK ataupun aplikasi ataupun yang ingin Bu Yani pelajari sendiri itu apa? Ya. Terutama yang ingin saya pelajari untuk menampilkan pelajaran melalui media PowerPoint ya. PowerPoint, karena dengan PowerPoint itu lebih menarik, lebih interaktif, sehingga anak-anak juga minatnya lebih besar. Apalagi sekarang sudah mulai ada Canva itu ya, sehingga itu memudahkan, dan saya sangat ingin sekali untuk belajar lebih dari itu. Selain dari orang lain, mungkin Bu Yani ingin belajar dari sumber apa lagi Bu? Misalkan belajar sendiri mandiri dari mungkin ada aplikasi atau video atau Iya, karena kemudahan saat ini ya bisa belajar melalui media ya, seperti lewat YouTube atau lewat media pembelajaran aplikasi. Sekarang ini banyak sekali yang perlu dimanfaatkan. Ya, memang hal yang
yang saya butuhkan memang ya belajar mandiri dengan seperti itu, tentunya juga tidak dengan bimbingan dari teman atau orang sejawat ya itu, sehingga saya juga lebih menguasainya, tidak hanya dari internet saja, tapi juga bisa mengaplikasikannya dalam keseharian saya sebagai seorang gitu. Berarti semangat Bu Yani untuk banyak belajar, untuk membuat perangkat pembelajaran yang menarik, media belajar yang menarik itu sangat luar biasa sekali ya. Semangatnya luar biasa karena ingin belajar lebih baik lagi ya. Kemarin saya juga melihat anak-anak itu sudah antusias dengan game, dengan pembelajaran, dengan ya, jadi tidak monoton ya Bu ya pembelajarannya, jadi lebih kreatif. Setelah Bu Yani ini mengetahui, oh caranya saya besok seperti ini, harus banyak belajar, kira-kira komitmen Bu Yani sendiri akan melaksanakan solusi ini, solusi yang telah Bu Yani sampaikan tadi, itu berarti komitmennya apa? Komitmen saya ya tentunya secara kontinu saya akan membuat media belajar yang sesuai dengan masa kini, termasuk dengan cara tadi membuat pembelajaran lebih menarik melalui membuat pelajaran yang menarik menggunakan media-media yang ada di internet. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi berkomitmen untuk pembelajaran berikutnya banyak akan menggunakan berbagai aplikasi ataupun ya banyak belajar dulu lalu menggunakannya. Lalu pelaksanaannya dari tadi belajar seperti itu, nanti Bu Yani akan melaksanakannya kapan? Komitmen Bu Yani untuk melaksanakannya ya. Insya Allah akan saya laksanakan setelah besok ini kan akan ada mid semester 2 ya. Untuk semester 2 ke depan setelah menaikkan, insya Allah dengan setelah semester ini untuk tahun ajaran baru saya akan berusaha menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah saya ketahui itu untuk mengajar anak-anak selanjutnya berikutnya untuk semester depan. Biar anak-anak lebih tertarik lagi ya, lebih menarik, lebih mereka lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Apalagi anak kelas 1 ya, mereka itu pasti membutuhkan sumber referensi yang pinginnya itu bendanya itu real atau ada ya, konkret di depan mata. Ini baik Bu ini sepertinya dan cukup. Semoga nanti pembelajaran setelah Bu Yani itu nanti belajar tentang cara-cara menggunakan aplikasi, cara-cara membuat PowerPoint ataupun Canva, sehingga pembelajaran nanti lebih bervariatif, lebih bagus lagi ya. Dan semangat untuk belajar terus. Semoga nantinya pembelajarannya itu lebih membuat anak-anak berdampak ataupun berpihak kepada murid. Ya, itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rohani Wilujeng dan Ibu Aprilia, khususnya kepada Bu Yani yang telah meluangkan waktu untuk dibimbing Bu April dalam membuat NPT berdiferensiasi sosial emosional dan budaya positif. Tentunya itu hal yang baru dan perlu belajar, ya memang perlu meluangkan waktu. Setelah itu Bu Yani melaksanakan dan juga mengevaluasi dalam kegiatan pasca observasi ini. Selamat untuk Bu April, mudah-mudahan apa yang Bu April peroleh selama program CGP ini
bisa untuk selalu menggerakkan hati, tergerak, bergerak, dan menggerakkan orang lain. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini, apa yang sudah kita pelajari dapat selalu itu berlangsung, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, Bu Anu sudah menggerakkan Bu Heni, nanti Bu Heni menggerakkan yang lain. Mudah-mudahan transformasi dunia pendidikan ini secepatnya terwujud untuk anak-anak yang sukses, bahagia di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.